firman-Nya. Saya ajak kita semua berdiri untuk kita menyambut firman Tuhan. Kita buka Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kita masih tetap berdiri, puji Tuhan. Wahyu 3 ayat 7b. Wahyu 3 ayat 7b, 1, 2, 3. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, umat Tuhan yang diberkati. Tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah sang pemilik kunci. Sang pemilik kunci. Puji nama Tuhan. Tentunya bahwa kita tahu apa gunanya kunci, ya. Ketika pintu yang terkunci, pintu yang tertutup, maka tuan rumah pasti punya kunci untuk membukanya. Puji nama Tuhan, ya. Sang pemilik kunci. Kekasih-kekasih Tuhan, umat Tuhan yang diberkati, ya. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus Kristus, ya, sang juru selamat dunia itu, ya, dia adalah kunci, ya, kekasih-kekasih Tuhan, ya. Sebab apa? Ia adalah penguasa langit dan bumi. Yesus Kristus adalah penguasa jagat raya. Yesus Kristus adalah penguasa surga dan bumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih yang diberkati, di dalam firman Tuhan, ya, dan di dalam Alkitab, ya, ada beragam kunci. Dan saya catat di sini bahwa ada 5 kunci. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sebab di dalam Alkitab kunci, ya, dipakai itu sebagai perlambangan, ya, sebagai lambang perlambangan, ya, untuk dipakai kekasih-kekasih Tuhan. Dan kita melihat bahwa kunci adalah kunci, ya, pemilik kunci adalah otoritas yang tertinggi, dan dia adalah Tuhan sendiri. Pemilik kunci, ya, pemilik otoritas, hak wewenang yang paling tertinggi, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya. Dan kita melihat bahwa dia Yesus, ya, dia punya wewenang, dia punya otoritas, ya, untuk dia memakai kunci itu, ya, sesuka-sukanya dia, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan kita melihat bahwa dia adalah sang pemilik kunci, ya, di dalam Alkitab, kekasih Tuhan, ya, bahwa kunci di dalam Alkitab adalah pemilik kunci di dalam Alkitab adalah Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung mempelai surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan belajar di sini bahwa ada 5 macam kunci, 5 ragam kunci. Mari kita fokus
Tuhan. Ya, dia yang terikat oleh apa? Kuasa firman ya. Yesus yang memberikan, dia adalah sang firman itu sendiri mempribadi di dalam pribadi Rasul Petrus dan firman dan kebenaran serta Roh Kudus itu ya yang mengikat Petrus ya, sehingga dia juga ucapan dari Petrus mengikat jemaat-jemaat yang diajar
dia diselidiki Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita melihat dalam kisah Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19, ditampilkan saja kasih Tuhan bahwa di Filipi Kaisarea yang adalah wilayah yang penuh dengan kuil penyembahan berhala, kafir. Kita ada yang beda, tidak bedanya juga Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya. Dan di situ Tuhan Yesus bertanya, Tuhan Yesus menyelidiki hati murid-murid, dan Tuhan Yesus bertanya tentang siapakah dia. Nah, Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku? Bapak Ibu kasih Tuhan, yang lain boleh memberikan tanggapan pendapatnya, ya, berbagai tanggapan yang dapat diberikan Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi Petrus dengan hikmat Allah ia mengatakan kebenaran ilahi Bapak Ibu kasih tentang Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang menjadi manusia, anak Allah yang hidup Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Dia sebagai pembuka kunci kerajaan surga. Dia sebagai dia adalah kunci, ya. Dia adalah kunci, ya, pembuka jalan keselamatan Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya minum dulu. Ya, kekasih-kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan kita melihat bahwa setiap hari, ya, kita juga setiap hari kita ada dalam pandangan Tuhan. Setiap hari kita ada di dalam perhatian Tuhan. Setiap hari kita juga ada di dalam penyelidikan Tuhan. Tuhan menyelidiki kita, ya. Apakah benar-benar kita mengasihi Dia? Apakah benar-benar kita mencintai Dia? Tuhan menyelidiki hidup kita. Ketika kita bilang saya cinta Yesus, ya, mau cinta Yesus selamanya. Ya, dia ada manusia, orang lihat kita, ya, orang lihat kita bahwa kita benar-benar mencintai Yesus. Tapi helai-helai hati kita, kedaulaman hati kita, Tuhan tahu Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu mari relakan hidup kita, diri kita untuk diselidiki oleh Tuhan tiap hari. Ya, hal-hal yang tersembunyi dalam kita, Tuhan ini yang masih saya sembunyikan, Tuhan ambil. Ini kuserahkan, ya, dalam tangan-Mu, ya. Tuhan bisa melakukan apa saja, ya. Tuhan melakukan apa saja yang Dia tidak bisa melakukan adalah Dia tidak mau mengampuni. Sebesar dosa kita ketika kita datang, ya, maka Dia mengampuni kita. Untuk itu mari kekasih-kekasih Tuhan di dalam kehidupan kita masih ada hal-hal yang tersembunyi. Katakan selidiki aku. Dulu saya paling takut sekali dengan lagu ini, ya. Tetapi sekarang saya berani mengatakan, mari kita berani, kita minta Tuhan selidiki kita, supaya jangan ada lagi hal-hal yang tersembunyi di dalam hidup kita. Kita boleh tersembunyi, ya, dan di mata manusia kita boleh bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan ada lagunya, kita tidak bisa bersandiwara. Kekasih-kekasih Tuhan, ya. Kita melihat juga bahwa masa lalu kita juga tidak ubahnya dengan Rasul Paulus, ya. Berulang-ulang kali kita menjauh dari Tuhan, berulang-ulang kali kita menyangkal kebaikannya. Kita sudah diberkati, tetapi kita bilang tidak ada uang. Kita sudah diberkati, tetapi tidak dan tidak. Kekasih Tuhan, sambil kita melihat orang-orang lain yang susah, tetapi kita tidak mau susah. Kita tidak mau merelakan untuk, ya, untuk buat orang senang, ya, untuk mengasihi orang. Kekasih Tuhan, untuk itu mari, ya, berulang-ulang kali kita menyakiti hati Tuhan, berulang-ulang kali kita menyangkal kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk itu, ya, kekasih Tuhan, saat ini ketika saatnya kita yang memeriksa kehidupan kita, yang kita
setelah kita dimurnikan dan setelah ya Tuhan memandang bahwa kita layak, maka Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada kita. Ya, Tuhan kasih kepercayaan kepada kita di bidang kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, di tempat karya kita masing-masing. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya seperti Tuhan memandang Petrus layak, maka Dia memberikan kunci kerajaan itu, kuasa kepada Petrus tentang kunci kerajaan Allah itu. Apa yang dia ikat terikat di sorga, apa yang dia lepaskan dilepaskan di sorga. Untuk itu mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita juga ketika kita memberi diri kita untuk diselidiki, mengoreksi hidup kita bagi Tuhan, ketika Dia layak, maka Dia juga bisa meminjamkan ya kunci itu kepada kita. Apa ketika kita sepakat bersama keluarga, papa, mama, anak, ketika kita mengikat diri kita dengan sorga, dengan firman Tuhan, maka apa yang kita ya segala sesuatu yang kita minta, apa yang kita minta, apa yang kita ikat, Tuhan pasti ya mendengarnya, terikat di sorga ya. Permintaan kita yang kita minta yang sesuai dengan firman Tuhan, maka itu pun terikat di sorga. Tuhan pasti memberikan, membuka tiga-tiga planet. Tuhan pasti membuka perbendaharaan, bayangkan perbendaharaan Tuhan itu dibukakan dan dicurahkan kepada kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan ya. Kita maju pada kunci yang kedua adalah kunci maut dan kerajaan maut, kekasih Tuhan ya. Kunci maut bahasa aslinya adalah Thanatos. Thanatos artinya maut. Ini berujung kepada kematian ya kekasih Tuhan. Kemudian kerajaan maut bahasa Yunani-nya aslinya adalah Hades ya. Hades ya artinya alam maut atau dunia orang mati ya, di luar Kristus ya. Sedikit kita belajar kalau Firdaus adalah tempat orang-orang mati di dalam Kristus ya, tempat di mana ada penjahat yang ada di sebelah kanan itu. Sebab Tuhan bilang ya, hari ketika dia percaya Tuhan bilang, hari itu juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di Firdaus itu ada orang-orang mati dalam Alkitab, di dalam Tuhan, mereka ada di sana. Ataupun kita punya orang tua yang mati di dalam Tuhan, keluarga kita yang mati di dalam Tuhan, itu ada di sana semua, ada di Firdaus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, menanti ketika bunyi nafiri ya, bunyi nafiri, maka orang-orang mati itu akan bangkit. Kekasih Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Tuhan Yesus
kekudusan. Namun kekudusan itu kita tidak bisa raih seperti rewat yang langsung ya kita menjadi hidup kudus ya. Tetapi kita melalui proses-proses. Kalau kita menderita ini, maka kita cepat teka, Tuhan, apa yang harus saya perbaiki? Kalau kita sakit ini, derita ini, tantangan ini, kita cepat teka, tanya Tuhan, apa yang harus saya perbaiki di dalam kehidupan? Maka Tuhan menuntun langkah demi langkah, sedikit demi sedikit kita datang kepada Dia Maha Agung itu. Kita pada saatnya nanti ya kita diubah dalam kemuliaan Bapa. Kasih Tuhan ya. Dan jangan kita takut. Dia adalah pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Untuk jangan pernah kita takut. Yang sakit-sakit tidak perlu takut Bapak Ibu. Sekalipun nafas kita sudah ada di ujung hidung. Tetapi jika Tuhan pemegang kunci maut dan kerajaan maut itu, ketika Dia baru mengizinkan kita mati, maka Daud berkata bahwa aku tidak akan mati, tetapi aku hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang sakit jangan takut, yang ada di dalam persoalan jangan takut ya, sebab kita di dunia ini kita tidak enak-enak saja, tetapi kita harus mengalami jalan salib Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan ya. Di dalam kehidupan kita mengalami jalan salib, kita harus tercambuk, hati kita harus tercambuk, hati kita ya harus dipaku ya, lambung kita harus dipaku, kaki tangan kita harus dipaku, kekasih-kasih Tuhan, kepala kita harus dimahkotai duri yang tajam itu masuk, kaki kita menjadi kiniannya, hati kita hancurkan, hati kita dihancurkan. Bencana-bencana kehidupan kita harus dibanting oleh Tuhan ya. Bencana-bencana keinginan kita, kemauan kita yang indah, tetapi Tuhan kasih hancur Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dulu saya kecil, saya dalam keluarga yang suka buat bencana, dan saya tahu persis bagaimana proses membuat bencana itu, suram, belanga, ya piring, mangkok ya kekasih-kasih kita yang lain juga pasti kita tahu itu ya. Kekasih Tuhan, umat Tuhan yang diberkati ya, kita akan hidup, kita belum mati, kita mau hidup untuk kemuliaan Tuhan ya. Kita katakan, saya tidak akan mati untuk menceritakan kasih kebesaran Tuhan, tapi kalau sudah jadwalnya Tuhan maka kita akan mati juga, tetapi kita akan hidup di dalam kemuliaan Tuhan ya. Ini masalah hidup kita ya, masalah hidup menindih, menghimpit kita Bapak Ibu kekasih Tuhan, dan membawa kita kepada ruang yang sempit ya. Masalah persoalan itu membawa kita dan membawa kita, menolak kita kepada pojok-pojok ya, di mana tidak ada ruang gerak lagi Bapak Ibu kekasih-kasih ya. Tetapi mari kita ingat Tuhan, sebab Tuhan ingat kita Bapak Ibu. Jangan kita memilih jalan kita
Tuhan, ya. Diberikan kuasa, ya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, dikatakan bahwa seperempat bumi, ya, diberikan kuasa, ya. Penunggang kuda itu diberikan kuasa, ya, di bumi untuk membunuh, ya, ada keterangan, kelaparan kekasih Tuhan, ya. Dan itu adalah suara dari bait suci dari makhluk. Ada keempat, ada Tuhan Yesus tampil, ya, penampilan Tuhan Yesus di dalam Matius, Markus, Lukas, ya, penampilan dia sebagai raja, penampilan dia sebagai anak Allah, penampilan dia sebagai anak manusia, penampilan dia sebagai hamba. Itu ada di dalam keempat Injil, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan dia juga, ya, makhluk ada berupa singa dari Yehuda, ya, Lion of Yehuda, ya, kekasih Tuhan. Dia adalah singa dari Yehuda, kekasih Tuhan. Lalu mari kita melihat bahwa ada beban yang menekan kita. Kita ingat Tuhan. Tuhan tidak tidur, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Melihat kekurangan kita tidak ada makanan dan minuman. Tuhan tidak tidur dengan kesaksian tadi. Tuhan tidak tidur, maka Tuhan tetap terbuka untuk melihat dompet kita ada kosong, ada merah-merah, ya. Itu Tuhan tahu semua, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita maju kepada kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga adalah kunci Daud. Kunci Daud, ya. Kunci Daud, ya. Di dalam Yesaya, nubuatannya di Yesaya 22 ayat 22 ditampilkan saja, kekasih Tuhan, ya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud, ya, ke atas bahunya. Apabila ia membuka tidak ada yang menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Kekasih Tuhan, ayat ini, latar belakang ayat ini adalah, ya, pergantian pejabat, kekasih Tuhan, di kerajaan Yehuda, ya, di kerajaan Yehuda, di mana ada pejabat, kekasih Tuhan, ya, yang namanya Setna. Setna ini dia sombong, ya, dia menyalahgunakan wewenang kuasa yang diberikan kepada dia. Dia juga di dalam dia juga ada penyembahan berhala. Maka Tuhan menggantikan dia dengan Eliakim bin Hizkia, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ia adalah kunci keluarga Daud yang melambangkan pemegang kunci istana, kekasih Tuhan, yang memiliki kuasa untuk mengatur siapa yang boleh menghadap raja dan, ya, siapa yang boleh, ya, ada di dalam memperhatikan, mengolah urusan kerajaan. Dan Tuhan memilih hamba-Nya. Jadi kunci Daud diberikan kepada Eliakim, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebagai lambang secara jasmani, tetapi di dalam rohaninya. Wahyu 3 ayat 7b. Wahyu 3 ayat 7b, ya, yaitu kunci rohaninya, ya. Inilah firman dari Yang Kudus. Nama Tuhan itu dia namanya Yang Kudus, ya, Yang Kudus, yang benar. Nama Tuhan itu yang benar. Dia namanya Yang Kudus. Nama Tuhan itu banyak sekali, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Apabila dia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup tidak ada yang dapat membuka, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Yesus adalah Sang Mesias, ya, yang sesungguhnya dia berkuasa dan otoritas tertinggi sebagai pemilik kunci Daud, Bapak Ibu. Dia pemilik semua kunci itu, ya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dia pemilik kunci, ya. Otoritas tertinggi ada di dalam dia, kekasih Tuhan, ya. Namanya yang benar, namanya yang kudus, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Maka itu, ya, jangan takut, sebab dia adalah, ya, ahli membuka kunci berkat. Jangan takut dengan pintu yang ditutup oleh orang kepada kita, Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Yesus pemilik kunci itu, maka pintu berkat akan dibukakan bagi kita, kekasih Tuhan. Mari kita periksa hidup kita, diri kita, ya. Kira-kira ada apa yang menghalangi berkat kita? Kira-kira ada yang seperti saluran air, kira-kira ada apa yang menyumbat, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita periksa hidup kita, kita periksa diri kita, kita peka, kekasih Tuhan, ya. Maka, ya, ketika itu ada pada
sampai dapat Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Saya bersaksi pada kali-kali lalu bahwa ya ada juara 1, juara 2 yang sangat menyakiti saya, tapi Tuhan tuntut harus saya mengampuni baru saya bisa berjalan dengan normal Bapak Ibu. Pilihan, kamu mau jalan, mau bisa jalan atau ya kamu mengampuni atau kamu mau lumpuh Bapak Ibu. Pilihan itu kadang datang kepada kita itu yang membuat kita terdesak sekali, tetapi kita pilih mana yang Tuhan mau ya, dan kita lepaskan yang tidak Tuhan mau Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan kunci ini juga ya, ketika kita datang bersama pemegang kunci itu, Tuhan bisa bermurah hati dan memberikan kunci itu kepada kita. Apa yang kita sepak hati ya, apa yang orang lain tutup, kita punya berkat, kita punya pintu yang dengan kuasa Tuhan pintu itu akan dibukakan oleh Tuhan. Yang Tuhan akan memberikan kuasa juga kepada kita untuk kita ya, kita menolong orang lain, mendoakan mereka sehingga pintu-pintu yang tertutup itu akan dibukakan oleh sang pemilik kunci itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kunci yang keempat, kunci yang keempat adalah anak kunci jurang maut dikasih Tuhan. Anak kunci jurang maut, Wahyu 9 ayat 1, Wahyu 9 ayat 1 dikasih Tuhan. Pemilik kunci ini juga adalah Tuhan Yesus. Ditampilkan ya, Ia memberikan kunci ini kepada malaikat, Ia memberikan kuasa kepada malaikat, memberikan kunci ini kepada malaikat. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Dan ya, ayat ini mengawali sangkakala yang kelima. Sangkakala yang kelima ya. Lubang jurang maut yang bahasa Yunaninya adalah, bahasa aslinya adalah abios, artinya jurang maut ya. Jurang yang sangat dalam sekali, tempat roh jahat ya. Kasih Tuhan. Jurang maut, pada saatnya nanti Tuhan menangkap sang iblis itu dan akan membuang ke dalam jurang maut yang sangat terdalam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu malaikat kelima yang kita lihat Wahyu 9 ayat 1. Lalu malaikat kelima meniup sangkakalanya dan melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit di atas bumi, dan kepalanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kepada malaikat ya. Jurang maut ini berada di bawah otoritas Tuhan. Itu kita tidak perlu tahu. Orang cerita tentang yang akhir zaman, orang cerita tentang Lucifer, tentang nabi palsu, orang cerita tentang angka yang menang. Jangan kita takut. Yesus pemegang semuanya itu. Jangan kita takut, jangan kita memperbesar-besar angka yang menang, angka Lucifer, sebab kepalanya akan besar. Tetapi mari kita agungkan nama Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan, kasih Tuhan. Lalu yang kelima ya, sudah selesai. Yang kelima, kunci pengetahuan ya. Kunci pengetahuan saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi awalnya saya katakan bahwa ya, kita harus tahu tentang firman Tuhan. Pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan itu kita harus belajar. Bapak Ibu, jangan ini sebagai, saya minum lagi. Tugas belajar tentang firman Tuhan ini bukan kami hamba Tuhan saja, tetapi semua jemaat ya. Setiap yang percaya kepada Tuhan, mari belajar firman Tuhan. Kita harus tahu pengetahuan tentang firman yang benar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan kunci pengetahuan ini berbicara soal kebenaran ya. Kita butuh pengetahuan dan kita minta kepada Tuhan sampai milik kunci pengetahuan. Anak-anak kita ya, ada belajar. Mari kita ajar mereka untuk mereka ya. Mereka belajar firman Tuhan. Sebelum mereka keluar bangun tidur, mereka harus baca firman Tuhan ya. Malam mereka, kita ajar mereka supaya mereka belajar firman Tuhan. Sehingga ketika mereka sudah merantau ya, mereka sudah hidup di dalam firman Tuhan ya. Kekasih Tuhan, kita minta pengertian kepada dia sampai pemilik kunci pengetahuan itu, supaya dia membuka ya. Kita hamba-hamba Tuhan mau berkhotbah, mau melayani seperti ini ya. Kita ada di ruang doa ya. Kalau di pastori saya lihat Bapak gembala saya, Bapak Joli itu ya, itu dia pinggangnya di gereja karena pastori bersambung dengan gereja. Bapak gembala itu terus yang meneliti karena kita juga
belajar. Di akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tapi kalau kita tahu firman kebenaran, maka kita tidak gampang disesatkan, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan ya. Dan Hosea, Bapak Ibu, mengajarkan kebinasaan rohani. Hosea mengajarkan kepada kita tentang kebinasaan rohani ya. Sebab sejak dulu manusia sudah menolak firman, sudah menolak Allah sang firman ya. Manusia menolak untuk mengenal Allah, Bapak Ibu. Hosea 4:6 ya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah ya. Firman Tuhan dapat membuka jalan kepada kita. Firman Tuhan dapat membuka pengenalan kita tentang Allah ya, tentang kebenaran. Ya, firman Allah menuntut kita untuk kita menemukan Yesus yang adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Ketika kita mau hidup benar, kita datang kepada Yesus yang adalah kebenaran. Ketika kita tersesat, mari kita datang kepada Yesus yang adalah jalan. Ketika kita mau hidup, kita datang kepada Yesus yang adalah hidup, kekasih-kekasih Tuhan ya. Kita datang kepada jalan keselamatan, Yesus yang adalah jalan keselamatan itu, untuk bertemu dengan Allah sang Bapa ya. Sebab Kristus adalah pusat pengetahuan firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam Alkitab, kekasih Tuhan, itu berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Itu semua yang ada di dalam Alkitab harus berpusat ya, menuju kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 39 ya. Sebab Yohanes 3 ayat 39, sebab kitab-kitab itu memberi kesaksian tentang aku ya. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita dipanggil untuk kita hidup di dalam firman Tuhan agar kita tidak binasa. Mari kita mengenal Allah melalui perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan ya. Mari kita berjumpa dengan Tuhan melalui pengenalan akan Yesus Kristus melalui firman Tuhan. Dikasih Tuhan ya. Mari ya, Tuhan Yesus ajaib ya. Kita katakan Tuhan Yesus ajaib. Mari kita miliki intim ya, yang hubungan intim dengan Dia pemilik ya. Dia sang pemilik kunci itu. 5 kunci yang kita pelajari di sini. Pulang dan belajar lagi, kekasih-kekasih Tuhan, sehingga kita tidak takut dengan apapun itu, tetapi kita datang kepada Yesus sang pemilik kunci itu ya, kekasih-kekasih Tuhan ya. Kita minta Tuhan mempribadikan hidup kita ya di dalam firman Tuhan, dan Tuhan juga akan mempribadikan kunci-kunci itu di dalam kehidupan kita, sehingga ya kita hari ini kita mau mengatakan Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Apapun yang kita minta, apapun yang penderitaan kita, tetapi hari ini kita mau bilang Ebenezer. Mari kita katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Sekali lagi, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah menolong anak-anak kita di rantau, keluarga kita di rantau, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan ya. Mari kita muliakan Dia. Dia mulia, Dia agung. Pemain musik, singers, pemimpin pujian tampil ke depan. Kita akan muliakan Dia. Dia Allah yang mulia. Mari kita sembah Dia ya, kekasih-kekasih Tuhan. Ketika saya memilih lagu ini, mulia, sembah Raja mulia, ada kekasih Tuhan yang bilang, ayo kita natal lagi kekasih Tuhan, lagu-lagu yang sudah kita persiapkan, baik pemimpin pujian atau pembawa firman Tuhan. Lagu apapun itu kalau untuk kemuliaan Tuhan, itu sudah didoakan, itu sudah digumuli ya. Untuk itu apapun lagunya, mau Natal, mau
begitu kepada yang senior